Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aprilia Dian Rahmawati dengan nomor induk 2207046 dari kelas 1B Teknik Pengendalian Pencemaran Lingkungan. Di sini saya akan menjelaskan materi bioindikator. Bioindikator kualitas air. Bioindikator air dilakukan dengan melihat keberadaan kelompok organisme indikator, yaitu yang pertama ada plankton, yaitu organisme yang umumnya sangat kecil, hidup melayang-layang di dalam air. Gerakan organisme ini sangat dipengaruhi oleh arus air. Dibedakan menjadi fitoplankton atau tumbuhan dan zooplankton atau hewan. Yang kedua ada nekton, yaitu organisme yang bergerak bebas. Dan yang ketiga ada neuston, yaitu organisme kecil yang bersandar atau berenang di dalam atau di permukaan air, atau kelompok makroinvertebrata lainnya. Dan yang keempat, perifiton, yaitu organisme yang menempel atau merayap pada organisme atau benda yang lain yang mengembul ke permukaan air seperti kelompok alga, cyanobacter, mikroba, dan detritus yang hidup di dalam air. Yang kelima ada mikrobentos, yaitu kelompok mikroorganisme yang hidup di dalam atau di permukaan air, merayap atau melekat di dasar perairan. Dan yang keenam ada makrofita, yaitu kelompok tumbuhan air. Menurut Juliantara tahun 2011 mengelompokkan spesies indikator dalam 5 kelompok, yaitu yang pertama ada sentinel, yaitu makhluk hidup sensitif sangat tinggi terhadap polutan. Dan yang kedua itu ada detektor, yaitu makhluk hidup penghuni asli habitat mengindikasikan perubahan struktur di lingkungan yang berubah. Dan yang ketiga ada eksploitor, yaitu makhluk hidup yang keberadaannya menunjukkan gangguan lingkungan. Dan yang keempat ada akumulator, yaitu makhluk hidup yang mengambil dan mengakumulasi bahan kimia dalam jumlah yang dapat diukur. Dan yang kelima ada organisme bioassays, yaitu makhluk hidup terpilih yang digunakan untuk mendeteksi adanya polutan di laboratorium, baik besaran konsentrasi maupun tingkat toksisitasnya. Plankton. Yang pertama ada fitoplankton. Fitoplankton juga dikenal sebagai mikroalga. Mirip dengan tanaman terestrial karena mengandung klorofil dan membutuhkan cahaya matahari untuk hidup dan berkembang. Fitoplankton juga merupakan sumber penting perpindahan polutan dari air ke tingkat tropik atas dan bahkan ke manusia. Alga tidak dapat membusukkan pestisida dan dengan demikian merupakan rantai transfer ke herbivora ketika diberi makan. Pengumpulan zat dan asupan memainkan peran penting dalam dinamika pencemaran fitoplankton. Jika cahaya terlambat, itu menghambat asupan amonia dan nitrat oleh fitoplankton. Selanjutnya ada jenis-jenis fitoplankton dan indikasinya. Yang pertama ada ren alga. Indikasinya itu memfasilitasi pertumbuhan ikan. Yang kedua ada mosses dan liverworts. Indikasinya polusi oleh akumulasi logam. Yang ketiga ada Charophytes, indikasinya kualitas air. Dan yang keempat ada Selanastrum, indikasinya polusi air. Dan yang kelima ada Wolfia globos, indikasinya ada kontaminasi kadmium. Dan yang keempat ada Euglena gracilis, indikasinya pencemaran organik di danau. Dan yang ketujuh ada Chlorella
vulgaris, indikasinya membantu menghilangkan kontaminasi logam berat dan air dan tanah. Dan terakhir, yang kedelapan ada Chlorococales C. vulgaris dan Falcatus, indikasinya indikator industri kertas dan limbah. Yang kedua ada zooplankton. Zooplankton adalah hewan mikroskopis yang hidup di permukaan air. Mereka perenang yang buruk, sebaliknya mengandalkan arus dan arus sebagai mekanisme transportasi. Mereka memakan fitoplankton, bakteri plankton, atau detritus. Zooplankton merupakan sumber makanan penting untuk ikan. Mereka juga memainkan peran penting sebagai bioindikator dan membantu mengevaluasi tingkat pencemaran air. Di komunitas air tawar bersama dengan ikan, mereka suplemen makanan utama bagi banyak spesies laut lainnya. Mereka diasumsikan menjadi bagian penting dalam menunjukkan kualitas air, eutrofikasi, dan produksi tumbuh air tawar. Untuk menentukan status badan air tawar perlu untuk mengukur variasi musiman dan kehadiran zooplankton. Selanjutnya ada jenis-jenis zooplankton dan indikasinya. Yang pertama ada rotifers, indikasinya status trofik. Yang kedua ada Keratalatropica, indikasinya ada kekeruhan tinggi karena sedimen tersuspensi. Yang ketiga ada Clodocerans group, indikasinya konsentrasi kontaminan rendah. Dan yang keempat ada Trichotriatetratis, indikasinya populasi yang disebabkan oleh akumulasi fosfor dan ion-ion berat. Yang kelima ada Thermocyclops, indikasinya ada kondisi eutropik. Dan yang keenam ada Rotatoria, indikasinya kondisi eutrofik. Dan yang ketujuh ada Lichis, indikasinya menunjukkan kontaminasi karena adanya PCB di sungai. Yang kedelapan ada Oyster, indikasinya kehadiran timbal. Dan yang kesembilan ada Copepods, indikasinya kesehatan laut. Dan yang terakhir yang ke-10 ada Cladocarans, indikasinya kesehatan laut. Selanjutnya pengambilan sampel. Pengambilan sampel fitoplankton mengikuti Badan Penelitian Perikanan Laut atau bisa juga disebut dengan BPPL tahun 1989, yaitu menggunakan jaring plankton ukuran 25 atau dapat pula menggunakan ukuran 250 mSh. Sampel fitoplankton yang terjaring kemudian dimasukkan ke dalam botol sampel dan diberi formalin 4%. Selanjutnya dilakukan analisis di laboratorium. Selain pengambilan sampel fitoplankton, juga dilakukan pengukuran kualitas air dengan menggunakan water cracker. Selanjutnya, penentuan status lingkungan. Penentuan status lingkungan perairan dilakukan dengan terlebih dahulu menganalisis fitoplankton yang digunakan melalui teknik berikut. Yang A. Menghitung kelimpahan fitoplankton. Kelimpahan dihitung menggunakan gelas objek Sedgwick-Richter counting scales atau bisa disebut dengan SRCC dengan satuan individu per liter dengan rumus sebagai berikut, yaitu N besar sama dengan N kecil dikali 1 per A besar dikali B besar per C besar. Keterangannya, N besar merupakan kelimpahan fitoplankton dan N kecil merupakan jumlah fitoplankton yang tercacah dan A besar merupakan volume air contoh yang disaring dan B besar merupakan volume air contoh yang tersaring dan yang C besar merupakan volume air pada SRC.
Berikutnya yang B ada indeks keanekaragaman. Indeks keanekaragaman dihitung menggunakan persamaan Shannon-Weiner. Dengan rumus berikut, dengan keterangan H aksen sama dengan indeks diversitas Shannon-Weiner dan PI sama dengan NI per N besar. NI sama dengan jumlah individu jenis ke-1 dan N besar merupakan jumlah total individu dan S besar sama dengan jumlah genus. Adapun kriteria dalam persamaan Shannon-Weiner yaitu H aksen kurang dari 1 sama dengan komunitas biota tidak stabil atau kualitas air tercemar berat. 1 kurang dari H aksen kurang dari 3 sama dengan stabilitas komunitas biota sedang atau kualitas air tercemar sedang. Sedangkan H aksen lebih dari 3 sama dengan stabilitas komunitas biota dalam kondisi prima atau stabil atau kualitas air bersih. Selanjutnya yang C ada indeks kemerataan. Indeks ini menunjukkan pola persebaran biota yaitu merata atau tidak. Jika nilai indeks relatif tinggi, maka keberadaan setiap jenis biota di perairan dalam kondisi merata. Dengan rumus E besar sama dengan H besar per H aksen maksimal atau max. Keterangannya, E besar sama dengan indeks pemerataan. H aksen max atau maksimal sama dengan ln S dan S adalah jumlah genus. Dan H besar sama dengan indeks keanekaragaman. Adapun kriteria dalam indeks kemerataan yaitu E sama dengan 0 sampai 0,5. Maka pemerataan sampel rendah artinya kekayaan individu yang dimiliki masing-masing spesies sangat jauh berbeda. E sama dengan 0 sampai 6,1 maka pemerataan antar spesies relatif seragam atau jumlah individu masing-masing spesies relatif sama. Selanjutnya ada koefisien saprobik. Sistem saprobik untuk melihat kelompok organisme yang dominan saja dan banyak digunakan untuk menentukan tingkat pencemaran dengan persamaan Dreisker dan van der Mark sebagai berikut. Yaitu X sama dengan C plus 3D min B min 3A per A plus B plus C plus D. Keterangannya, X sama dengan koefisien saprobik yaitu min 3 sampai 3. Dan yang A sama dengan kelompok organisme Cyanophyta, yang B sama dengan kelompok organisme Diniphyta, dan C sama dengan kelompok organisme Chlorophyta, dan D sama dengan kelompok organisme Chrysophyta. Perifiton. Komunitas perifiton adalah lapisan berlendir yang melekat pada bebatuan dan substrat stabil lainnya yang terdiri dari aliran dasar. Perifiton adalah jenis agregat mikroba, biasanya terdiri dari alga, bakteri, dan miko atau mesoorganisme, serta materi organik yang masuk dan menyebar dalam air dan sedimen, khususnya pada permukaan sedimen, batuan, tanaman, dan partikel tersuspensi dalam ekosistem akuatik. Perifiton ditemukan di dasar sungai dan perairan. Perifiton mirip lapisan lendir di perairan. Kadang-kadang sulit untuk mendeteksi.
Warna periviton yang terendam berupa objek berwarna coklat atau hijau. Periviton sangat penting untuk fungsi ekosistem, tetapi dalam keadaan tertentu dapat berproliferasi menyebabkan masalah pengolahan sumber daya air seperti menurunkan nilai estetika, rekreasi, dan keanekaragaman. Proliferasi juga bisa mencemari air dan menjadi racun bagi hewan dan menghambat intakes. Selain itu, degradasi ekologis perairan dapat menyebabkan perubahan besar dalam komunitas periviton, sehingga komposisi spesies periviton secara rutin digunakan sebagai indikator polusi di sungai. Periviton dapat mengakumulasi logam dan air ambien dan dari sedimen. Selanjutnya, ringkasan teknik pengumpulan sampel periviton. Tipe substrat, yaitu substrat yang dapat dilepas atau diambil, atau keras dan padat. Itu contohnya seperti kerikil, batu besar, kayu yang melapuk. Lalu teknik koleksinya yaitu ambil atau angkat substrat yang representatif dari air, yaitu sikat atau gosok daerah yang terdapat alga dan bilas ke dalam botol sampel. Dan yang kedua, tipe substratnya, substrat yang dapat dilepas atau lunak, yaitu seperti lumut, makroalga, tanaman vaskular, dan massa akar. Teknik koleksinya yaitu yang kedua, tempatkan sebagian dari tanaman dalam wadah sampel dengan air, kocok dengan kuat, dan gosok dengan lembut untuk melepaskan alga. Ambil dan buang substrat dari wadah penampung sampel. Dan yang ketiga, tipe substratnya, substrat besar atau tidak dapat dilepas, yaitu batu-batu, batuan dasar, batang kayu, pohon, dan akar. Teknik koleksinya yaitu tempatkan pipa PVC dengan neon prencolar di salah satu ujungnya pada substrat sehingga ujungnya tertutup substrat. Tangkap alga di pipa dengan sikat gigi, sikat kuku atau pengerik. Kumpulkan alga dari pipa dengan pipet. Dan yang terakhir, yang keempat, tipe substratnya itu sedimen seperti pasir, kumpur atau lumpur, bahan organik halus, dan tanah liat. Teknik koleksinya yaitu balikan cawan atau tenglungkupkan di atas sedimen dalam cawan petri dengan memasukkan spatula di bawah wadah. Ambil sedimen dari aliran dan bilas ke dalam wadah sampling. Sampel alga dari habitat pengendapan juga dapat dikumpulkan dengan sendok, korpres, atau pipet. Selanjutnya yang keempat yaitu makroinvertebrata. Makroinvertebrata merupakan kelompok hewan tidak bertulang belakang yang dapat dilihat dengan mata telanjang. Makroinvertebrata air dapat memberikan gambaran mengenai kondisi fisik, kimia, dan biologi suatu perairan, sehingga dapat dipakai sebagai indikator kualitas air sungai. Sifat-sifat makroinvertebrata air yaitu yang pertama, sensitif terhadap perubahan kualitas air sehingga berpengaruh terhadap komposisi dan kelimpahannya. Yang kedua, ditemukan hampir di semua perairan. Dan yang ketiga, terdiri atas banyak jenis serta merespon berbeda pada gangguan yang berbeda pula. Dan yang keempat, bergerak secara terbatas.
Yang kelima, mengakumulasi racun pada tubuhnya. Dan yang keenam, mudah dikumpulkan dan diidentifikasi paling tidak sampai famili. Pengembalian contoh mudah dilakukan karena memerlukan peralatan sederhana, murah, dan tidak berpengaruh terhadap makhluk hidup lainnya. Dan selanjutnya ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam menggunakan makroinvertebrata. Kehadirannya sangat dipengaruhi musim sehingga pengambilan sampel dilakukan setiap musim. Makroinvertebrata hanya merespon pengaruh perubahan kondisi lingkungan tertentu. Kondisi fisik dan kimia perairan seperti kecepatan aliran air, keberadaan pusaran dan genangan air, substrat dasar sungai, kandungan unsur hara, dan konsentrasi oksigen terlarut dapat mempengaruhi keberadaan makroinvertebrata. Selanjutnya yang kelima ada makrobentos. Bentos adalah hewan yang sebagian besar siklus hidupnya di substrat dasar perairan, yaitu bagian permukaan, seperti epifauna, di dalam sedimen, yaitu infauna. Menurut Sinaga, tahun 2009, berdasar tingkat toleransi pada pencemaran, bentos digolongkan dalam beberapa jenis. Yang pertama, jenis tahan bahan pencemar. Yang kedua, jenis lebih bersih. Dan yang ketiga, jenis hanya senang bersih. Dan ada mekanismenya, yaitu yang pertama, teknik penangkapan dan identifikasi. Dan yang kedua, ada penentuan status lingkungan dengan famili biotic index. VBI adalah indeks biotik yang dapat memberikan penilaian status perairan dengan cara mengalihkan nilai kelimpahan organisme indikator pada setiap pengamatan dengan skor yang telah ditentukan. Skor untuk bentos paling intoleran adalah 1. Selanjutnya ada makrofita atau tumbuhan air. Makrofita air membentuk komunitas penting dalam ekosistem perairan karena dalam banyak kasus mereka adalah produsen utama. Mereka menghasilkan biomasa yang tinggi dan mereka berkontribusi terhadap keanekaragaman hayati. Yang pertama, contoh metode penelitian berdasar Water Framework Directive atau WFD. Banyak metode makrofit digunakan untuk menilai status trofik dalam air di Eropa, yaitu Macropit Index atau MI Danau dan the Trophic Index of Macropit atau disingkat dengan TIM, itu sungai di Jerman. Dan yang kedua ada Huysman-Ulrich Models atau model HOV. Adalah satu set hierarkis dari 5 model dengan peningkatan kompleksitas yang ditunjukkan untuk menyesuaikan kurva respon spesies 1 bentuk pada gradien lingkungan. Dan yang ketujuh ada ikan. Ikan adalah salah satu spesies hewan yang sering digunakan sebagai bioindikator lingkungan untuk memantau tingkat pencemaran atau kualitas air lingkungan karena kepekaannya terhadap pencemaran. Menurut Phil 2011, keuntungan menggunakan ikan sebagai indikator kesehatan lingkungan yaitu ada 3. Yang pertama, ikan adalah indikator yang baik untuk efek jangka panjang atau beberapa tahun dan kondisi habitat yang luas karena mereka relatif berumur panjang dan bergerak. Dan yang kedua, ikan berada di bagian atas rantai makanan akuatik dan dikonsumsi manusia, menjadikannya subjek penting dalam menilai kontaminasi. Dan yang ketiga,
ikan terhitung hampir separuh spesies vertebrata yang terancam punah dan subspesies di Amerika Serikat dan lain sebagainya. Beberapa contoh metodenya yaitu yang pertama indeks hepatosomatik, yang kedua indeks gonodosomatik, dan yang ketiga faktor kondisi. A. Pengambilan sampel lapangan. Tujuan utama dari koleksi ikan adalah untuk mendapatkan sampel dengan spesies dan kelipatan perwakilan pada tingkat upaya yang wajar. B. Electrophysics. Ikan ditangkap terutama dengan peralatan ekotrofikasi menggunakan output arus searah. Metode pengumpulan ini telah terbukti menjadi metode tunggal paling komprehensif dan efektif untuk pengumpulan ikan sungai. Dan yang C, pengolah sampel. Ikan diidentifikasi sampai tingkat spesies, dihitung, diperiksa aspek penyakit dan anomali, diukur, dirilis, dan dicatat pada lembar data ikan di lapangan. D. Pengukuran parameter fisik dan kimia. Misalnya pH, konduktivitas, suhu, oksigen, terlarut, kedalaman, dan aliran. Dari kondisi aliran yang ada, dicatat pada karakterisasi fisika atau lembar data lapangan, kualitas air, dan kemudian dirangkum. Potensi stersos sebagai outfalls, saluran pembuangan, diidentifikasi dan dipetakan menggunakan GPS. Yang E, penilaian habitat. Dilakukan di setiap lokasi pengambilan sampel dan semua informasi dicatat pada lembar lapangan. Dan yang F, menghitung IBI. Setelah ikan dari setiap koleksi sampel telah diidentifikasi, dihitung, diperiksa untuk penyakit dan anomali, dan dicatat, beberapa biometrik digunakan untuk mengevaluasi integritas biologis. Analisis kumpulan ikan dilakukan menggunakan modifikasi IBI. Selanjutnya, indikator kualitas tanah. Yang pertama ada invertebrata. Menurut Fontaniti et al. Pada tahun 2011, beberapa kelompok taksonomi invertebrata tanah dan tanaman tingkat tinggi telah diusulkan sebagai organisme bioindikator yang dapat diuraikan sebagai berikut. Yang A, Isopoda, Colembola, dan Diplopoda. Antropoda tanah dari kelompok hewan Saprofagus yaitu Isopoda, Colembola, dan Diplopoda adalah di antara organisme yang dianggap paling tepat untuk mengevaluasi efek akumulasi zat beracun yang ada di tanah karena kontak langsung dengan kontaminan yang ada di dalamnya. Cacing tanah dapat menunjukkan kualitas tanah dengan yang pertama, kelimpahan dan komposisi spesies fauna cacing tanah di lokasi tertentu. Yang kedua, akumulasi bahan kimia dan tanah ke dalam tubuh. Dan yang ketiga, biokimia atau sitologi stres biomarker di cacing tanah. Selanjutnya yang B, nematoda. Nematoda banyak dimanfaatkan sebagai bioindikator. Nematoda bebas maupun tanah menjadi indikator karena memberikan gambaran taksonomi dan pakannya melimpah. Nematoda memiliki peran penting dalam food webs.
Nematoda memiliki sifat yaitu yang pertama, respon terhadap pencemar memberikan gambaran perbaikan ekosistem karena mempunyai lapisan kulit permeabel. Yang kedua, sifat tahan, semisalnya kriptobiosis akan inaktif bila lingkungan tidak mendukung. Dan yang ketiga, ada nematoda yang bersifat berbahaya bagi tumbuhan, memutus sirkulasi air dan hara, sehingga merusak tumbuhan dan mengganggu produktivitas. Dan yang keempat, nematoda mudah dipelajari secara terpisah berdasarkan bentuk, morfologi, dan jenis makanan. Selanjutnya, berdasarkan jenis makanan atau mangsa, nematoda terdiri atas 6 kelompok, yaitu yang pertama, pemangsa alga atau lumut, yang kedua, pemangsa jamur, yang ketiga, pemangsa bakteri, yang keempat, predator, yang kelima, parasit pada serangga, dan yang keenam, parasit pada tumbuhan. Selanjutnya yang kedua, ulat buta Rampiplos Ulat buta jenis Rampiplos hidup pada tipe habitat dengan nilai kadar air tanah, kadar organik tanah, dan porositas tanah yang tinggi. Kehadiran kelompok hewan ini berhubungan dengan kualitas kesuburan tanah. Populasi Rampiplos yang kecil menjadi indikator bahwa nilai kadar air tanah, kadar organik tanah, dan porositas tanah rendah, sehingga dapat dikatakan bahwa kesuburan tanah rendah. Dan yang ketiga ada tumbuhan. Tumbuhan terlepas dari perbedaan struktur dan metaboliknya dapat memberikan informasi penting tentang potensi zat sitotoksik, genotoksik, dan mutagenik. Bahkan ketika terpapar dalam jangka pendek dan menawarkan beberapa keuntungan seperti budidaya berbiaya rendah dan perawatan yang relatif mudah dibandingkan mamalia. Selanjutnya ada indikator kualitas udara. Yang pertama ada pengantar. Polusi udara mengacu pada zat berbahaya yang terkonsentrasi di atmosfer dan mengisi udara dalam waktu dan konsentrasi melebihi yang diizinkan. Penurunan kualitas udara membawa pengaruh buruk secara langsung dan tidak langsung terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. Polutan di udara dihasilkan oleh aktivitas manusia dan proses alami. Namun, pencemaran terutama mengacu pada polutan yang dihasilkan oleh aktivitas manusia, termasuk produksi, industri dan pertanian, kehidupan sehari-hari dan sarana transportasi. Beberapa polutan udara yang umum adalah SO2, partikel tersuspensi utama yaitu NOx, CO dan VOC, logam berat, zat radioaktif, oksida fotokimia, dan lain-lain. Selanjutnya ada lisen. Lisen adalah gabungan bakteri, Cyanobacterium, dan alga simbiotik. Sebagian besar dapat bertahan pada kondisi lingkungan yang keras. Bentuk lisen adalah seperti kerak, sehingga disebut lumut kerak. Tumbuhan lebat pada pohon, batu, dan tanah kosong. Lisen sangat sensitif terhadap polusi, contohnya polusi H2S yang ada di udara. Yang pertama, keuntungan penggunaan lisen sebagai indikator. Yang A, banyak spesies lisen memiliki rentang geografis yang luas, memungkinkan studi gradien polusi jarak jauh. Yang B, lisen biasanya berumur panjang. Dan yang C, pertukaran air dan gas di seluruh talus lisen membuat mereka sensitif terhadap polusi. Selanjutnya yang kedua, metode pengukuran respon lisen terhadap polusi udara.
Menurut Set dan Kundu pada tahun 2016, metode yang banyak digunakan untuk mengukur respon lisen terhadap polusi udara adalah studi fumigasi dan gradien. Dasar pertimbangan melakukan metode analisis gradien terletak pada fakta karakteristik dari spesies yang terpengaruh bervariasi sesuai dengan gradien lingkungan. Studi semacam itu biasanya dilakukan sekitar sumber kontaminan yang ada atau yang diproyeksikan dengan beban polutan diharapkan bervariasi dengan jarak dari sumber. Studi gradien lebih jauh dapat diklasifikasi menjadi beberapa tahap, yaitu yang A, menetapkan spesies berdasarkan kehadiran di area tertentu, yang B menggunakan metode transplantasi, yang C studi fumigasi, dan yang D mengukur atau sizing up lisen. Dan selanjutnya yang ketiga, lisen sebagai bioindikator pencemaran logam. Lisen dianggap sebagai indikator yang paling andal menurut karakteristik fisiologis, morfologi, dan anatomi spesifik mereka. Perubahan kualitas udara dapat dideteksi oleh spesies lisen epipitik yang sensitif terhadap pencemaran udara. Sangat penting untuk melakukan penilaian suatu daerah yang seharusnya memiliki cukup spesies lisen untuk memantau polusi udara. Dan selanjutnya ada bryophyta. Bryophyta adalah tumbuhan yang tidak memiliki sistem vaskular dan sederhana baik secara morfologi maupun anatomis. Potensi pertumbuhan dalam bryophyta tidak begitu terpolarisasi sebagai tanaman vaskular. Bryophyta tumbuh di berbagai habitat, terutama di tempat lembab, di tanah, batu, batang, ranting pohon, dan batang pohon yang terjatuh. Ada dua kategori bryophyta sebagai respon terhadap polusi, yaitu yang pertama, yang sangat sensitif terhadap polusi dan menunjukkan gejala-gejala cedera yang terlihat bahkan di hadapan sejumlah kecil polutan. Dan yang kedua, yang memiliki kapasitas untuk menyerap dan menyimpan polutan dalam jumlah yang jauh lebih tinggi daripada yang diserap oleh kelompok tanaman lain yang tumbuh di habitat yang sama. Ada beberapa metode yang digunakan. Yang pertama, metode pemantauan, itu untuk memantau polusi udara secara keseluruhan oleh bryophyta epifit. Beberapa metode telah dikembangkan dan diterapkan dalam berbagai studi in situ. Yang pertama, metode survei. Yang kedua, metode transplantasi. Yang ketiga, metode fitososiologikal, dan yang keempat metode ekofisiologis. Selanjutnya yang keempat, Pteridophyta. Pteridophyta atau kelompok paku-pakuan adalah indikator positif dari integritas hutan. Dianggap berada di antara tanaman darat paling awal muncul. Pteridophyta adalah kelompok yang terdiversifikasi secara global. Oleh karena itu, kelompok tumbuhan ini ada di mana-mana dan memiliki kombinasi atribut menguntungkan untuk studi bioindikator. Pertama, sebagian besar herbivora atau vertebrata, serangga, menghindarinya. Kedua, mereka tidak memiliki mekanisme penyerbukan biotik atau zookorit. Akhirnya, spora Pteridophyta memungkinkan mereka menjadi pionir di habitat asli yang terisolasi dari lainnya.
Oleh karena itu, distribusi mereka erat mencerminkan kondisi habitat abiotik, memfasilitasi analisis pola kelompok taksa lainnya. Dan yang kelima, tumbuhan tingkat tinggi. Yang pertama ada respon tumbuhan. Tumbuhan tidak dapat memilih dan memindahkan tempat tinggal mereka seperti hewan dan dengan menanggapi lingkungan sekitarnya. Setiap kali komponen lingkungan seperti suhu, kadar air tanah, nutrisi, dan polutan udara melebihi kisaran adaptasi atau menjadi terbatas, tanaman pengembangan gejala atau pertumbuhan abnormal. Munculnya gejala atau pertumbuhan abnormal semacam itu merupakan indikator yang baik tentang bahaya pencemaran lingkungan pada manusia. Dan yang kedua ada pengamatan kerusakan tumbuhan. Menurut Singh et al. Pada tahun 1991 dan Prasetyawati pada tahun 2010, pengamatan kerusakan tumbuhan dapat dilakukan melalui pengamatan langsung terhadap gejala nekrotik daun serta organ lain pada tumbuhan. Yang A, pengukuran air pollutant tolerance index atau APTI pada tumbuhan. Salah satu yang dapat diukur adalah APTI atau APTI dilakukan dengan cara mengukur berbagai variabel penting pada daun, yaitu jumlah klorofil, pH, kadar air relatif, dan kadar asam akrobat. Dan yang B, memperkirakan pencemaran menurut kandungan zat beracun dalam tanaman. Daun adalah organ utama untuk menyerap polutan atmosfer. Oleh karena itu, penentuan kandungan daun polutan dapat menjelaskan kontaminasi di daerah tersebut. Dan yang C, analisis oleh tree-ring atau lingkar pohon atau lingkar tahun. Lingkar pohon dapat mencerminkan sejarah polusi beberapa tahun. Lingkar pohon rata-rata terkontaminasi menyempit. Dan yang D, metode pemantauan lainnya. Perubahan fotosintesis dan indeks fisiologis lainnya dari tanaman dapat mencerminkan pencemaran lingkungan atmosfer, seperti penentuan fotosintesis tumbuhan untuk menghasilkan kapasitas dan kandungan klorofil. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat.